Jadi kali ini saya berada di Keraton Kacirebonan. Jadi di Cirebon ini bukan hanya satu keratonnya, ada beberapa keraton ya, ada Kasepuhan, Kanoman, ada lagi Keraton Gebang. Nah ini saya ada di Keraton Kacirebonan. Saya bersama Mama Sultan Abdul Ghani Natadiningrat dari Keraton Kacirebonan. Nah ini ada pelangnya. Jadi ini salah satu keraton yang saya datangi. Dan beliau itu sangat sering sekali bersentuhan dengan masyarakat langsung, bukan hanya sekali ya, sangat sering sekali. Jadi Kanjeng Sultan yang satu ini cukup sering ya untuk bersentuhan langsung bersama masyarakat. Maka dari itu saya berinisiatif bersama beliau ingin menghadiri salah satu acara kebudayaan dan situs peninggalan leluhur yang bersejarah yang masih ada di wilayah Cirebon. Jadi beliau sering mendatangi, bersentuhan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu wilayah Cirebon ataupun di luar Kabupaten Cirebon. Tidak pandang bulu yang beliau datangi, acara siraman rohani, acara pengajian, acara-acara yang memang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kabupaten. Beliau selalu pasang badan untuk menghadirinya, bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui masyarakat budaya seperti apa. Nah, jadi semangat terus untuk berbudaya karena sesepuh kita masih berdiri tegar untuk membimbing kita mewarisi, mengetahui budaya-budaya sejarah bangsa Indonesia, sejarah sebelum adanya bangsa kita. Belum paham caranya. Apa? Aduh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di wilayah Cirebon. Jadi kita menghantar mau kegiatan apel untuk kegiatan adat, kegiatan tradisi budaya silaturahmi dengan keluarga. Nah gitu aja. Selamat. Iya. Masuk aja. Sok. Nah, kita berkunjung ke salah satu, masuk aja, ke salah satu zuriat yang ada di Cirebon, yang ada di wilayah apa ini? Wilayah apa? Daerah apa? Jamblang. Yang ada daerah Jamblang. Yang ada di daerah Jamblang. Kita silaturahmi dengan keluarga besar beliau. Merah ini. Nih kita pangakan saing kuningan. Oh, udah. Jamblang. Bermending. Ada di sini. Saya di sini.
Iya, tapi semuanya. Aku ini mau semangat. Iya. Apa asal semangat ya? Ah, dikasih. Ayo bulan itu deh sakit. Iya. Ya? Makanya ngeriki mawar sakit. Gane-gane sonten mampir. Tapi boten kok budak-budak waktu Tapi cari model masjidnya buat tempat kuno ya biasa. boten pun direhab. Maksudnya lebih ke kangen ini kan. Boten kawasan Depok boten. Boten. Tapi masjid tua mal itu. Masih tua, pun direhab. Kopi saja. Kamu teh kopi. Hah? Air putih saya. Iki ketua Padepokan Sangkuraga. Kenapa kurang kan? Ya niku sampai lagu hari raga-ragaan ku nang Depok kumpulin lagu. Buyute lo. Apa kopi tak? Muamuan. Kopi kali mendak apa tuh apa namanya uang TV lah. Aku kali nggak tujuh kursi Dan anak-anaknya kan? Nggih. Dari buat buat adik saya bentrok antara. Iya. Nggih. Boleh jadi anak sempurna. Masih digeratin kemarin. Boleh sih. Kayak orang-orang. Mungkin nanti kedepannya boleh tanya-tanya tentang ini. Boleh nanti main lagi ke Mama Oman. Iki beri kita pakai kos tunggal kok. Kayak kok. Ya ini kapal sepira dia. Saya pula benar aja kok permasalahannya. Iya. Kenapa begitu? Karena keputusan hukum negara luar sudah mengadakan kegiatan kesultanan. Itu. Bahwa mari kata saya lembut.
yang ada sejarah. Kak dan 500 kitab ilmu 500 pedang kitab. besar. Nah, ya tahun 1796 dan perlawanan terbesar. Itu apa perlawanan itu menghabiskan dana 1,5 juta gulden. Kalau sekarang berapa itu? Miliar. Yang 6 juta gulden aja itu 500 triliun. Waduh. Nah, Masya Allah. 500 triliun. Nah, di situ korban terbanyak dan terlama dari 1796 sampai 1818. Waalaikumsalam. Ngeganti ke Pak? Iya bapak masih ono sing Ono. Sing Bapak tuh niki ono. Ini rampasan perangnya. Perang kedong-dong. Ini rampasan perangnya. Berarti ini masih wilayah Cirebon ya? Perang itu saat itu ya? Kerajaan Cirebon. Iya, nih dilawan oleh ini. Nih, Oh iya, Sultan Raja Amir. ini putra mahkota ini. Putra Kota. Nih, Oh, Sultan Raja turun Jaya dia kan laki-laki nih saya. Nah, nanti dilanjutnya. Nah, ini lihat di atas ada bedil-bedil. Itu bedil, itu pistol kalau sekarang ya tuh di atas tuh. Ada juga senapan panjang tuh. Zaman Belanda, ini hasil rampasan saat perang Kedondong ya, hasil rampasan saat perang Kedondong, perang besar. Menghabiskan triliunan. Kalau zaman sekarang triliunan. Waduh. Kalau pengen menghidupkan Pak Kemali. Iya. Raja atau Sultan keluar itu. Ini wayang kulit, terbuat dari kulit apa ini, Mamo? Yang jelas bukan kulit manusia. Kulit sapi ya mungkin? Dari kulit sapi mungkin ya? Kebo. Oh, kerbau. Kalau sapi kurang. Kurang ya, kurang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat dulu ya. Kita sholat Jumat dulu di masjid. Jadi nanti setelah sholat Jumat baru kita ada acara nanti. Nanti setelah sholat Jumat ada acara. Nah, saya bersama Pangeran. Nah, kita berjamaah dulu. Nanti setelah jamaah baru ya ada acara khas budaya kita. Nah, nanti kita lihat. Ini acara haul. Sampai dengan selesai. Tempat blok kecil. Dan dibacakan ayat Al-Quran yang dihadiri Di depan semua. Al-Ustaz Ali dari Cirebon.
ngomong. Anggap baik, bisa hilangkan dosa-dosa. Ya. Dengan dekat diberikan sakit apa. Tren ada kuda lumping. Nah, mungkin dari beberapa orang atau dari beberapa saudara yang ada yang belum tahu, tapi banyak yang sudah tahu juga. Nah, tapi mungkin ada perbedaan kostum, ada perbedaan keseruan. Nah, nanti coba kita lihat. Kalau memungkinkan nanti saya ikutan. Kalau memungkinkan, tapi ya nanti kita lihat. Jika memungkinkan, karena ini siang banget, lagi lagi panas-panasnya terik. Saya mah nyantai dulu di sini. Kamera lanjut aja ke Sultan. Lanjut ke Sultan. Ambil foto-foto aja. Kalau mau naik motor bisa ikut ke Mantren. Anak angkot beli motor. Ini acara kunjungan bermasyarakat biasa, bukan acara besar. Acara besar tahunan ada seperti acara bulan Maulid dan bulan Syuro dan lain-lain. Jumlah massa pun akan 1000 kali lipat dari ini, sangat padat dan penuh. Dari berbagai daerah datang semua, para prajurit kumpul ribuan, bahkan bisa jutaan prajurit berkumpul jika di acara Maulid Mulud. Nah, maka dari itu ayo kita hadir di Keraton Kacirebonan di acara bulan Mulud, acara Panjang Jimat. Di sini kita akan merasakan seperti apa gejolak gelora semangat para pejuang bangsa zaman dulu. Ini belum seberapa. wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena kami cinta NKRI, tapi coba-coba kalian mengganggu dan merawat NKRI, maka kami akan siapkan darah dan nyawa kami untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela kiai-kiai dan ulama-ulama kami. Harapan kasih pada pelestari di buyut Mas Marung Bata sarang kangge masyarakat sendatane Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini masyarakat desa Mas Marung Bata ya. Hal-hal yang positif ya, makanya pada acara kegiatan agama, tahlil, dan juga kita sama-sama menyaksikan acara bersifat berdoa, ada kegiatan seni dan budaya. Jadi kearifan lokal ini mungkin kita bisa sama-sama masyarakat untuk mendukung. Jelas maknanya banyak positifnya, pertama dengan hal ini bisa memberikan semangat tali persatuan warga desa ya. Juga tujuan sasaran lain yaitu melestarikan kearifan lokal lainnya, ada seni dan budaya ya. Mudah-mudahan harapan kami semua elemen masyarakat di sekitar di sini untuk menerima kegiatan PAUD ini suatu aset karya, aset budaya yang harus kita sama-sama laksanakan. Ya. Beliau ini sangat sering sekali terjun bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti ini. Ini bukan yang pertama kali, ini sudah yang kepuluhan kali, ratusan kali, bahkan sudah yang keribuan kali. Jadi beliau sering bermasyarakat seperti ini. Beliau sangat dekat dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Jadi saya sedang masuk aja. Oh, ke sini. Mau duduk bersama tuh lagi di Sok, duduk. Cuman hari ini bisa, besok nggak bisa. Itu
Sultan yang itu bukan saya. Nggak apa-apa. Oh iya. Cari yang muda. Oh iya. Dasar. Dari mana ibunya? Dari sini. Oh, dari sini. Oh iya. Sok fotoin. 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 Saya sedang berada di Warung Bata di Cirebon ya. Ini Mas Warung Bata. Mana ada Nana? Sini aja. Bersama Garda Sampuraga Nusantara. Kali ini tugas kita ikut berpartisipasi mengawal ini bersama DPC Majalengka dan jajarannya ada di belakang ya. Jadi ini kegiatan rutin yang akan kita laksanakan nanti ya. Di sini aja, jangan duduk. Duduk sini. Nah, jadi nanti kegiatan ini rutin dilaksanakan di seluruh jajaran Garda Sampuraga Nusantara, dimanapun di seluruh bumi Nusantara, di Palembang, di Lampung, dimanapun, semuanya nanti harus ikut mensupport, mendukung jika ada situs-situs budaya atau peninggalan-peninggalan sejarah. Itu harus kita rawat, harus kita jaga, jangan sampai punah. Kenapa? Karena itu jati diri bangsa kita. Dan yang harus diingat adalah generasi-generasi ke depan, generasi-generasi seumuran 7 tahun, 10 tahun, mereka belum paham sejarah dengan baik. Nah, maka dari itu, agar jati diri bangsa kita tidak hilang, agar jati diri bangsa kita tidak punah, kita harus mulai dari yang sudah dewasa. Nah, contoh aja, Jang. Agama aja, Jang, apa? Islam. Nah, agama kita Islam. Tetapi inilah budaya bangsa kita. Ya. Ini budaya bangsa kita. Nah, jadi boleh kita beragama Islam, tetapi jangan budayanya. Karena Indonesia sendiri punya budaya sendiri, punya khas sendiri. Nah, jadi jaga dan lestarikan budaya kita. Dan hati-hati, di zaman saat ini banyak orang yang memutar balik cerita sejarah. Jadi jika kita mau tahu sejarah yang hakiki atau sejarah yang soheh kalau hadis bilang, kalau kita ingin tahu sejarah yang pasti, maka datangi tempatnya, bukan katanya-katanya. Jika kita katanya, nanti simpang siur, dan berita ini nanti akan berbelok. Cerita ini bisa berbelok nantinya. Dan kalau berbelok, berarti nanti ada perubahan sejarah. Nah, itu tidak baik ya, itu tidak baik. Karena perubahan sejarah ini sebetulnya ada beberapa golongan yang memang menginginkan perubahan sejarah ini. Untuk kepentingan apa? Kepentingan politik. Nah, tetapi ini politik global ya, politik global. Maka dari itu ini harus kita ajarkan ke anak-anak. Itu tetap dengan berpegang teguh kepada agama kita masing-masing. Nah, agama saudara apa? Tetap berpegang teguh dengan agama, tetapi jadilah Indonesia, jadilah orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu ribuan, beragam budaya, beragam tradisi. Nah, jadi sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Ibu Pertiwi ini, kita sebagai anak Ibu Pertiwi ini, kita menjaga. Kita menjaga, bukan memuja, tetapi menjaga agar tidak punah. Mudah, simpel. Ketika kita punya orang tua sudah meninggal, makamnya hilang. Nah, kita sebagai anak, jika mempunyai rasa kangen atau ingat mau kemana, mungkin hanya membayangkan, tapi jika ada makamnya, setidaknya kita bisa mengingat orang-orang tua kita. Kita bisa mengingat perjuangan orang tua kita di saat itu. Bagaimana susahnya mereka menafkahi kita waktu kecil, bagaimana susahnya mereka mencari uang untuk kita waktu kecil. Nah, sama leluhur-leluhur ini, mereka berjuang untuk bangsa ini. Mereka berjasa untuk bangsa ini. Nah, jadi sudah sepatutnya kita yang diperjuangkan dulu, nenek moyang kita diperjuangkan oleh beliau-beliau, kita ikut menghargainya. Nah, itu tidak ada salahnya. Dan harus sama seperti kita menghargai orang tua kita yang sudah tidak ada, makamnya masih ada. Nah, makanya kita ada ziarah kubur. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita juga satu akan kembali kepada Allah, kita juga akan kembali ke akhirat nanti. Nah, sebelum kita kembali, kita ajarkan anak kita juga untuk mendoakan kita, untuk mengingat. Bukan memujanya, tetapi di situ ada regulasi akhlak berputar.
ada sirkulasi akhlak berputar di situ. Contoh, ketika kita mengingat kematian, otomatis kita akan mengingat anak kita, itu pasti. Dan kita akan merasa khawatir nanti. Nah, karena kita ada rasa khawatir, maka kita akan mendidik anak kita ke jalan yang lebih baik. Jadi mendoakan itu ada efek yang sangat bagus. Jadi penting sekali, sangat penting. Itu saja dari Garda Nusantara. Kita lanjut lagi nanti, masih ada acara kesenian berikutnya. Garda Sangkuraga Nusantara dimanapun, terus semangat. Salam dari DPC Majalengka. Dari yang Majalengka kumpul di Talaga Manggung ya. Dan untuk yang di Solo, yang di Surakarta, nanti kumpul bersama keluarga keraton di sana. Untuk sementara DPC-nya di Wonogiri dulu ya. Untuk sementara di Wonogiri. Terus semangat. Salam Sangguraga. Pertama benar. Pas di tengah jalan, beliau pun mengajak, yuk kita makan dulu. Nah, kita mampirlah di pinggir jalan warung nasi. Tetapi saya kaget, ternyata beliau memilih menunya sayur asam dan daging goreng, sangat sederhana sekali. Kata saya, kenapa tidak makan ayam? Tidaklah, kita biasakan seperti ini, karena masyarakat pun banyak yang masih sulit untuk makan. Kenapa kita harus enak sendirian? Masya Allah, saya takjub sekali. Dan memang ini warung langganan beliau, dan beliau sudah paham menu-menu di sini. Subhanallah, Masya Allah. Azan maghrib, jadi istirahat dulu. Tadi kita habis acara ngunjung buyut dari warung Bata. Nah, jadi sekarang selesai. Sekarang waktunya istirahat, kembali ke pusat. Nanti ngopinya di sana. Bakar ikan. Wah, ikannya ada nanti, ini tukang mancing nih. Nanti untuk saudara-saudara di DPC yang ada tempat-tempat situs, nanti boleh telepon aja ke saya. Nanti saya sambungkan ke para keluarga yang berkewenangan atau langsung pamit. Ya udah. Makasih. Terima kasih juga.
Sehat selalu. Kayaknya istirahat dulu, kasihan ini. Iya, enggak. Iya, alhamdulillah. Nah, saya ngobrol dulu sama Wak Anang. Nah, ini kereta kencana. Kereta kencana siapa ini, Den? Jurumudi. Jurumudi. Ya, kereta Kesultanan Kacirebonan. Alhamdulillah. Hari ini tadi kita mendampingi Mama Sultan Kacirebonan, Mama Sultan Abdul Ghani Diningrat, Mama Sultan Kacirebonan ke-9 dalam acara Ngunjung Buyut. Cara ngunjung buyut. Ngunjung Buyut ini gede warung Batak di Desa Jemaras Kidul, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah. Kegiatan dalam upaya melestarikan adat budaya dan tradisi. Budaya tradisi kita. Jadi nggak terlalu jauh tadi, cuma setengah jam sampai ke lokasi dari sini. Dan nanti ini untuk saudara-saudara juga ya, di setiap daerah yang ada situs-situs budaya itu harus dirawat, wajib dirawat, dan tidak jika tidak paham nanti bisa dibimbing oleh yang paham, oleh yang ahli ya. Jika tidak paham, nah nanti boleh kalau untuk wilayah Cirebon, Ciamis, Majalengka, kalau untuk Cirebon, Majalengka, Brebes, nanti boleh kontak aja gitu. Kontak aja nomor saya dulu, nanti bisa saya bantu sambungkan untuk yang ada situs-situs di daerahnya ya. Harus dirawat, itu leluhur kita. Dirawat, dilestarikan, diteliti. Rangkaian persaudaraannya kemana? Nah, biar anak incu ketemu. Nah, siapa tahu saudara anak incunya kan nggak tahu, rahasia Allah itu mah ya. Betul. Gitu, karena kita sudah berapa, mungkin sudah lebih dari 1 abad, kita nggak tahu gitu. Siapa tahu, nah siapa tahu tempat-tempat itu memang leluhur saudara kan nggak tahu. Harus orang yang ahlinya atau ahli sejarah, dan ada profesornya, nggak sembarangan, ada profesornya, tim ahlinya gitu. Di setiap keraton itu ada tim ahlinya. Dan tadi penting karena apa ya, yang harus kita ingat sebetulnya cukup sederhana. Sederhananya kenapa? Tidak mungkin ada saya kalau nggak ada orang tua saya. Itu simpel sekali, nggak usah ribet. Dan jika kalian menghargai saya, berarti hargai orang tua saya juga. Jadi simpel. Atau jika kita ingin jadi mantunya, berarti kita harus menghargai orang tuanya, mertuanya. Jadi akan kembali kepada orang tua. Nah, yang harus kita ingat tadi yang saya katakan, para pejuang itu memikirkan rakyatnya dulu. Dan kita memikirkan mereka enggak yang sudah gugur di saat itu, di zaman itu? Enggak, karena kita hanya memikirkan diri sendiri selama ini. Kita nggak tahu jerih payahnya mereka, keringat bercucuran darahnya mereka memperjuangkan wilayah rakyatnya. Kita nggak pernah memikirkan nyampe ke sana, kita nggak pernah. Kita biasanya memikirkan penghasilan kita sudah berapa M. Itu aja yang dipikirkan. Nah, tapi nggak pernah peduli. Giliran nanti ada sesuatu hal yang merusak, baru kena hantam kita, daerah kita. Nah, maka dari itu untuk menjaganya, untuk stabil, cintai negeri kita, cintai bangsa kita. Dari mana? Sederhana. Kenapa Indonesia bisa ada? Dan sederhana sekali. Sekarang zaman YouTube, sebelum ada Indonesia, apa dulu? Sangat sederhana. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Ya begitu ya, Den ya. Ya. Nah, nih kasih semangat buat Garda Sangkuraga, buat para pemuda, Den. Ya, untuk saudara-saudaraku Garda Sangkuraga Nusantara, tetaplah bersemangat, berjuang membangun tali silaturahmi sebagai salah satu pilar negara kita, negara Republik Indonesia, agar nanti kita bisa saling berkomunikasi, saling menjaga adat budaya tradisi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Tetap jalin silaturahmi antar
sesama. Amin. Jadi mengangkat juga ukhuwah insaniyahnya selain amin. Islamiyah. Iya, Dengan amin. semua umat beragama, suku, bangsa berbeda-beda tapi satu, yaitu negara Republik Indonesia. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Ya udah, nanti jumpa lagi di Padepokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.